Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Zahrani Sugianto dari Paralel 2, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi Sastra dan Bahasa. Dalam video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal UTS Karakter Keislaman. Soal yang pertama, jelaskan klasifikasi macam-macam najis, tata cara mensucikannya, dan macam-macam air dalam toharoh. Jawabannya yaitu najis terbagi menjadi 3 bagian. Ada najis mukhaffafa atau najis ringan, yaitu najis yang berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI, dan belum berumur 2 tahun. Cara mensucikan najis ini ialah dengan cara memercikan air ke tempat yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang, yaitu najis yang keluar dari kubul atau dubur manusia atau hewan. Contoh lainnya yaitu khamar atau minuman keras. Najis mutawasitoh terbagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang dapat terlihat bentuknya, dapat tercium aromanya, serta dapat dirasakan rasanya. Contoh dari najis ainiyah yaitu air kencing. Cara mensucikan najis ainiyah yaitu dengan mencuci sebanyak 3 kali menggunakan air, lalu disiram lebih banyak pada bagian yang terkena najis. Lalu ada najis hukmiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang tidak bisa dilihat bentuknya, tidak berbau, dan tidak ada rasa. Contoh dari najis hukmiyah yaitu air kencing bayi yang telah mengering sehingga tidak meninggalkan bekas apapun. Cara mencucikannya yaitu dengan menggunakan air mengalir. Najis yang ketiga yaitu najis mughaladoh atau najis yang berat, yaitu najis yang membutuhkan cara khusus untuk mensucikannya. Contoh dari najis ini ialah terkena air liur anjing, babi. Cara mensucikan najis ini dengan cara membasuh bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali. Salah satu dari ketujuh basuhan tersebut menggunakan air yang tercampur dengan debu atau tanah. Lalu kemudian dibasuh dengan menggunakan air. Yang keempat yaitu najis ma'fu. Ini bisa dibilang najis yang dimaafkan. Contoh dari najis ini ialah ketika kita buang air kecil tanpa melepas seluruh pakaian, lalu tidak sengaja terkena percikan dari air kencing tersebut, maka itu dapat ditolerir sehingga tidak perlu bersuci. Lalu macam-macam air dalam toharoh, yaitu ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air yang dari sumbernya, air es, dan air embun. Lalu selanjutnya soal yang kedua yaitu jelaskan tentang hadas kecil dan cara membersihkannya, hadas besar dan cara membersihkannya, dan silakan praktekkan tata cara wudhu yang baik dan benar. Jawabannya yaitu hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan wudhu atau tayamum. Penyebab hadas kecil ialah buang air kecil, buang air besar, buang angin atau kentut, dan cara mensucikannya yaitu dengan berwudhu. Lalu ada hadas besar. Hadas besar ini ialah hadas yang dapat disucikan dengan cara mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi yang harus dilakukan karena alasan-alasan tertentu. Mandi wajib juga dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dengan alasan khusus, dan juga berlaku bagi perempuan dengan alasan yang lain. Biasanya mandi wajib yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual atau yang sudah meninggal. Sedangkan perempuan biasanya mandi wajib disebabkan oleh selesainya masa haid atau selesainya masa nifas. Tata cara mandi wajib yaitu yang pertama niat mandi wajib. Yang kedua membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan, kemudian membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Setelah itu melakukan wudhu seperti biasa. Lalu bilas kepala dengan mengguyurkan air sebanyak 3 kali. Lalu bilas seluruh tubuh dengan mengguyurkan air. Dimulai dari sisi sebelah kanan lalu dilanjut dengan sisi sebelah kiri. Pastikan seluruh lipatan kulit dan bagian yang tersembunyi ikut dibersihkan. Saya akan mempraktekkan tata cara wudhu. Yang pertama membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Kemudian kumur-kumur sebanyak 3 kali. Lalu membasuh hidung sebanyak 3 kali juga. Kemudian membasuh muka dari sisi sini sampai bawah dagu sebanyak 3 kali sambil membaca niat. Niatnya yaitu nawaitu wudu'a lirafil hadasil asgori fardo lillahi ta'ala. Nah, kemudian dilanjut dengan membasuh kedua tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 3 kali. Membasuhnya sampai siku.
Kemudian dilanjut dengan mengusap bagian kepala, sebanyak 3 kali juga. Lalu membasuh kedua telinga, kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kaki kanan dan kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali juga. Setelah itu, membaca doa setelah berwudu. Doanya yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Lalu soal yang ketiga, jelaskan dengan cara mencontohkan praktik sholat subuh disertai dengan penjelasan syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan sholat fardu. Di sini saya akan mempraktekkan sholat subuh. Usolli fardo subuhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati hanifan muslima wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawalani fiman tawalait wa barik li fiman a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka
يقضي ولا يدق عليه وإنه لا يذل من وليت ولا يئز من آديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وأصحابه وسلم. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'aluka fawzan fil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'aluka najatan minan nar. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang syarat, rukun, sunnah, dan hal apa saja yang membatalkan sholat fardu. Yang pertama, syarat sah sholat ada 15, yaitu yang pertama, beragama Islam, yang kedua, mumayyiz, atau ketika seorang anak sudah memasuki umur 7 tahun, di mana ia sudah mampu membedakan hal yang benar dan tidak benar. Yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Yang keempat, mengetahui fardu-fardu sholat. Yang kelima, tidak meyakini satu fardu pun sebagai laku sunnah. Yang keenam, suci dari hadas kecil dan besar. Yang ketujuh, suci dari najis baik pakaian, badan maupun tempat. Kedelapan, menutup aurat. Kesembilan, menghadap kiblat. Yang kesepuluh, tidak berbicara selain bacaan sholat. Yang kesebelas, tidak banyak bergerak selain gerakan sholat. Yang kedua-belas, tidak sambil makan dan minum. 13. Tidak dalam keraguan. Yang ke-14, tidak berniat memutuskan sholat atau tidak dalam keraguan apakah akan memutus sholatnya atau tidak. Yang ke-15, tidak menggantungkan kebatalan sholatnya dengan sesuatu apapun. Lalu selanjutnya ada rukun sholat, yaitu ada yang pertama menetapkan niat untuk sholat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga qiyam atau berdiri tegak jika seseorang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca sholawat pada Nabi pada saat tasyahud akhir. Yang ke-11, salam. Yang ke-12, tertib. Selanjutnya ada sunnah sholat, yaitu ada yang pertama, mengangkat kedua tangan. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau sedekap. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca doa istiazah. Yang kelima, membaca basmalah dengan pelan saat sholat jahar. Yang keenam, mengucapkan amin. Yang ketujuh, membaca ayat Al-Quran selain Al-Fatihah. Yang kedelapan, membaca bacaan tasbih ketika ruku dan sujud. Yang kesembilan, membaca bacaan tasmi dan tahmid. Yang kesepuluh, membaca tasbih lebih dari 1 kali dalam ruku dan sujud. Yang ke-11, doa pada saat tasyahud akhir. Yang 12, mengucapkan salam yang kedua. Yang ke-13, sujud tilawah. Yang ke-14, sholat ke arah sutra. Lalu selanjutnya ada hal apa saja yang membatalkan sholat, yaitu yang pertama, hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, terkena najis. Yang ketiga, membuka aurat. Yang keempat, bercakap-cakap saat sholat. Yang kelima, makan dan minum saat sholat. Yang keenam, bergerak hingga 3 kali berturut-turut. Yang ketujuh, tidak menghadap kiblat. Yang kedelapan, tertawa dengan keras. Yang kesembilan, punya niat untuk membatalkan sholat.
Selanjutnya soal yang keempat, yaitu sertakan foto kegiatan sholat subuh kalian jamaah di masjid atau musola bagi laki-laki dan di rumah sendiri atau jamaah bagi perempuan. Ini fotonya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.